Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Daul Haq Rahmadani dengan NIM 0805 1282 3280 dari kelas L2, jurusan Ilmu Kelautan, angkatan 2023, sebagai praktikan dari praktikum dasar-dasar pengendalian jauh. Di sini saya akan membahas tentang bagian pembahasan dan juga kesimpulan dan saran, di mana materi kali ini membahas tentang composite band, ke cropping, dan masking. Baiklah, saya akan memulai pengolahan data. Teman-teman kita buka website USGS, kemudian pada bagian search kriteria ini, pilih pulau ataupun daerah yang ingin dikaji. Seperti saya ingin mengkaji Pulau Masalembo besar dan juga Masalembo kecil. Kemudian pada data range ini kita menggunakan tahun 2022 dan 2024, di mana estimasinya adalah 2 tahun, dimulai dari tanggal 10 bulan 5 2022 sampai dengan tanggal 10 bulan 5 2022. Kemudian pada dataset kita atur pada Landsat, kemudian kita pilih Landsat Collection to level 1, kemudian pilih yang Landsat 8. Kenapa memilih Landsat Collection 2 level 1? Karena pada Landsat Collection 2 level 2 ini tidak terdapat band 9, band 8, band 9, dan juga band 11. Kemudian setelah diatur datasetnya, kita lewatkan additional kriteria dan lanjut ke result. Nah, di sini resultnya kita pilih yang kedua, di mana di sini terdapat dari Pulau Masalembo yang ingin saya kaji. Setelah mendownload data, kita langsung lanjut ke ArcGIS. Kita buka ArcGIS. Setelah ArcGIS-nya telah terbuka, kita pilih file, add data, kemudian arahkan ke penyimpanan dari file yang telah kita download di website USGS tadi tentang daerah kajian yang telah dipilih. Kemudian pilih band 1 sampai dengan band 11. Nah, di sini terdapat 11 band. Kita add. Setelah itu kita ke search, lalu kita ke search, lalu pilih composite band. Nah, di sini kita pilih di tulisan yang paling atas, yaitu composite band data management. Setelah itu input raster. Di sini kita input sesuai dengan urutan band, mulai dari band 1 sampai dengan band 11. Band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, band 7, band 8, band 9, band 10, dan terakhir band 11. Pastikan band yang di-input itu sesuai dengan urutannya, karena jika tidak, maka akan terjadinya error. Kemudian pada output, kita pilih output raster. Setelah itu kita pilih new file geodatabase. Nah, di sini kita buat namanya terserah, seperti yang saya buat ini adalah Syahrani DR, kemudian kita klik yang Syahrani DR, kemudian kita klik yang Syahrani DR GDB. Setelah itu pada name ini kita tulis composite band tanpa adanya spasi agar file ini bisa disimpan tanpa adanya error. Kemudian pilih save. Setelah itu kita klik OK dan tunggu output datanya keluar.
Nah, di sini telah muncul output dari composite band yang telah dibuat. Kemudian di sini kita atur bandnya menjadi natural color, yaitu 4, 3, 2. Nah, di bagian sini kita unchecklist. Untuk band 1 sampai band 11-nya kita unchecklist. Pada checklist pada composite band, kita klik pada composite band ini, kemudian Windows, Image Analysis, kemudian kita pilih yang composite band, kita atur untuk kontras itu kita atur pada 30, untuk brightness kita atur ke 20, kemudian ini transparansi ini kita 0, terus pada gamma ini kita buat kedua. Nah, di sini proses composite band telah selesai. Composite band atau gabungan band-band telah selesai. Kita lanjutkan ke cropping. Kita zoom pada daerah kajian. Nah, di sini ada pulau Masalembo besar dan Masalembo kecil. Setelah di zoom, kita klik rectangle, kita pilih pada daerah kajian pulau Masalembo besar. Nah, di sini. Kemudian pada bagian image analysis, kita pilih bagian processing dan pilih clip. Nah, setelah dipilih clip, kita klik kanan, kemudian klik kanan pada rectangle, kemudian pilih delete. Nah, di sini kita checklist pada bagian composite band, maka terlihat hanya pulau Masalembo besar saja pada layar, di mana klip telah berhasil digunakan. Klip itu untuk mengambil daerah kajian saja atau memotong bagian-bagian lain di luar dari daerah kajian. Setelah itu kita checklist kembali yang composite band dan unchecklist pada bagian klip. Dan pilih lagi composite band. Nah, di sini saya akan melakukan teknik klip yang sesuai dengan SOP. Yaitu kita cari atau search. Kita cari klip. Setelah itu pilih yang klip data management tool. Pada input raster, kita pilih composite band. Kemudian kita environment. Pilih pada bagian processing extent. Dan pada bagian extent ini kita pilih same as display. Kemudian klik OK. Klik OK lagi dan tunggu output datanya. Nah, di sini klip sesuai dengan SOP telah memunculkan outputnya. Kemudian pada bagian composite band kita unchecklist lagi. Dan di sini kita ganti menjadi band-band natural band. 4, 3, dan 2. Nah, kemudian kita perkecil, zoom out pada bagian composite clip ini, maka terlihat ini dipotongnya sesuai dengan layar atau sesuai dengan SOP tadi. Kenapa sesuai dengan layar? Karena tadi kita atur menjadi same as display, jadi
dia hanya memotong bagian yang diperbesar dari gambar tersebut. Kita list bagian composite band. Maka di sini terlihat perbedaan dari hasil klip dan hasil sebelum diklip. Jadi sini kita fokuskan pada bagian Pulau Masalembo saja dan terdapat titik fokus tersebut. Setelah itu kita lanjutkan ke masking. Kita pilih lagi composite band. Untuk masking kita zoom in kembali. Pada composite band, kemudian kita pilih rectangle kembali. Nah, karena tadi bagian klip kita pilih Pulau Masalembo besar, untuk masking ini kita pilih Masalembo kecil. Kita fokuskan rectangle pada Pulau Masalembo kecil. Kemudian di sini kita kembali ke image analysis. Kita pilih max di samping dari klip pada bagian processing. Nah, kemudian pada bagian rectangle kita klik kanan, setelah itu pilih delete. Di sini terlihat perbedaannya dari kotak di luar dan kotak di dalam. Namun jika kita unchecklist pada bagian composite band, maka yang menghilang adalah bagian kajian Pulau Masalembo kecil. Kenapa begitu? Karena masking adalah teknik yang digunakan untuk mengambil daerah di luar dari rectangle. Oleh sebab itulah, Pulau Masalembo kecil itu tidak terlihat pada layar. Setelah bagian pembahasan, ada juga bagian kesimpulan dan saran. Terdapat 5 kesimpulan yang dapat saya simpulkan, yaitu untuk kesimpulan pertama adalah terdapat 11 kombinasi band pada Landsat, 8 yaitu natural color, false color atau urban, color infrared atau vegetation, agriculture, atmospheric penetration, healthy vegetation, linear water, kemudian ada natural with atmospheric removal, shortwave infrared, dan juga vegetation analysis, di mana kombinasi-kombinasi band ini memiliki fungsinya masing-masing. Dan kombinasi band yang menciptakan natural color adalah band yang paling sering digunakan untuk melihat citra asli dari kenampakan rupa bumi. Kemudian kesimpulan kedua ada data yang saya ambil menggunakan data yang telah diunduh dari website USGS dengan mengunduh data citra Landsat 8 pada Sentinel-2. Fokus kajian saya yaitu pada Pulau Masalembo. Tahun yang digunakan yaitu untuk 2 tahun dengan mengunduh data citra mulai dari tanggal 10 bulan 5 2022 sampai dengan tanggal 10 bulan 5 2024. Untuk kemudian diproses di aplikasi ArcGIS untuk melihat output dari composite band, cropping, clipping menurut SOP, dan clipping dengan rectangle, dan juga masking. Yang ketiga adalah composite band adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan 2 atau lebih gambar yang berbeda dengan resolusi yang berbeda, misalnya spasial, spektral, dan temporal, untuk menghasilkan gambar baru yang menggabungkan keunggulan gambar asli dan untuk mendapatkan warna merah, hijau, dan juga biru. Yang keempat adalah cropping. Cropping adalah teknik yang bertujuan untuk mengambil fokus daerah kajian yang dimana terbagi menjadi 2 cara, yaitu dengan cara cropping dengan rectangle dan juga cropping sesuai dengan SOP. Jadi cropping ini diambil ya adalah fokus kajian yang ingin diambil, seperti yang saya tadi lakukan adalah fokus pada kajian Pulau Masalembo besar. Untuk kesimpulan terakhir adalah masking. Masking adalah teknik yang digunakan untuk mengambil daerah kajian di luar dari daerah kajian awal. Jadi teknik ini mengambil daerah di luar rectangle, dengan kata lain menutupi bagian daerah kajian. Jadi masking itu
Misalnya di rectangle tadi yang saya lakukan adalah rectangle pada bagian pulau Masalembo kecil. Jadi masking ini berfungsi untuk mengambil daerah di luar dari kajian yang telah saya rectangle. Kemudian setelah kesimpulan ada saran. Saran yang dapat saya berikan adalah memberikan kepada laboratorium, di mana saya berharap laboratorium dapat memberikan pewangi ruangan karena pada posisi saya duduk itu tercium beberapa bau yang tidak sedap, yang dimana bau tersebut dapat mengganggu konsentrasi saya atau bahkan praktikan lain yang mencium aroma tersebut. Mungkin sekian pembahasan, kesimpulan, dan juga saran dari saya. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.